Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Triwardani. Saya dari kelas Ekonomi Islam 6D. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pertanian, yaitu di pertemuan 9, yaitu menjelaskan tentang komunikasi dan pengambilan keputusan. Langsung saja, yaitu saya mulai. Komunikasi dan pengambilan keputusan. Teori komunikasi ada yang menyebutkan 7 faktor komunikasi yang penting untuk menetapkan dan mempertahankan otoritas objektif dari sebuah organisasi. Secara singkat, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, saluran komunikasi sebaiknya diketahui secara pasti. Dan yang kedua, yaitu sebaiknya ada saluran komunikasi formal yang pasti bagi setiap anggota organisasi. Dan yang ketiga, yaitu saluran komunikasi sebaiknya dilangsungkan dan sesingkat mungkin. Yang keempat, menggunakan saluran komunikasi formal dengan lengkap. Yang kelima, orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi sebaiknya berkompeten di dalamnya. Yang keenam, yaitu saluran komunikasi sebaiknya tidak terganggu pada saat organisasi itu berfungsi. Dan yang ketujuh, yaitu setiap komunikasi sebaiknya diautentikasi. Dan selanjutnya yaitu definisi komunikasi. Di antara ahli komunikasi sendiri tidak memiliki kesepakatan mengenai definisi komunikasi. Kebanyakan definisi komunikasi yang digunakan dalam buku perilaku organisasi menekankan penggunaan simbol untuk mentransfer makna dari informasi. Yaitu langsung saja ke fungsi-fungsi komunikasi. Dalam kelompok atau organisasi, komunikasi mempunyai 4 fungsi yang utama. Di antara keempat fungsi yang utama itu yaitu yang pertama ada kontrol, yaitu komunikasi secara tertentu bertindak untuk mengontrol perilaku anggota. Dan yang kedua yaitu motivasi. Komunikasi menjaga motivasi dengan secara menjelaskan kepada para karyawan mengenai apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yaitu ekspresi emosional. Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka adalah sumber utama interaksi sosial. Yang keempat yaitu informasi. Fungsi terakhir komunikasi berhubungan dengan perannya dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. Dan langsung saja ke teori proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan didefinisikan secara universal sebagai pemilihan alternatif. Langkah pengambilan keputusan menurut Minzek sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap identifikasi, di mana pengembalian masalah atau kesepakatan muncul dan diagnosis dibuat. Yang B, tahap pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur dan solusi standar yang ada atau didesain solusi yang baru. Dan yang terakhir yaitu tahap seleksi, di mana pilihan solusi dibuat. Dan ada beberapa gaya yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu gaya direktif, dan yang kedua gaya analitis, dan yang ketiga gaya konseptual, dan yang keempat gaya perilaku. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.